Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam. Jadi, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang hafal doa belajar? Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kali ini kita akan belajar bab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siapa yang tahu apa itu sujud? Coba Yuka tahu apa itu sujud? Yang mana ya? Sujud itu gerakan seperti apa ya? Jadi sujud ini adalah meletakkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai atau di atas tempat sujud. Ya, itu adalah pengertian sujud. Kemudian sujud ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib adalah sujud yang kita lakukan dalam sholat. Kemudian sujud sunnah adalah sujud-sujud di luar sholat, yaitu yang tiga ini ya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya adalah KD 3.8, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Indikatornya menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, lalu mengidentifikasi tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, lalu menjelaskan hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, anak-anak, yang pertama adalah sujud syukur. Kapan kita melakukan sujud syukur? Kak Putri, kapan kita melakukan sujud syukur? Pada saat apa ya kita biasanya sujud syukur? Pada saat mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Ya, jadi ada dua ya, kalau kita bahagia karena berhasil sesuatu, atau karena terhindar dari bahaya, musibah, kecelakaan ya. Biasa yang kita lihat, kalau misalnya lomba nih, lomba lari, lalu saat tiba di garis finish, yang juara kan biasanya langsung sujud ya. Nah, itu namanya sujud syukur. Karena bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nah, bacaan sujud syukur ini coba kita baca bersama. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi mulai sekarang kalau mendapatkan nikmat disunnahkan untuk melakukan sujud syukur ya. Jadi tata caranya bisa dilihat di sini.
berniat dulu, ya Allah, aku mau sujud syukur. Lalu disunahkan takbir, Allahu Akbar. Lalu kemudian bersujud, lalu baca doanya yang tadi, kemudian duduk dan memberi salam. Gitu tata caranya ya. Kemudian ini manfaatnya, hikmahnya kalau kita melakukan sujud syukur, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah. Karena setiap kita dapat kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Setiap kita terhindar dari kesedihan, musibah, kita ingat Allah. Lalu hikmahnya juga kita memperoleh kepuasan batin karena kita selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji kalau orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ya. Sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Pernah dengar sujud sahwi? Syarif? Pernah dengar yang namanya sujud sahwi? Sahwi itu artinya lupa. Jadi sujud sahwi ini dilakukan kalau kita lupa atau ragu-ragu dalam gerakan sholat atau rukun sholat. Jadi misalnya Kak Yuka sholat subuh, lalu rakaat kedua kok tiba-tiba sujud, tidak melakukan kunut ya. Nah, pada saat kita tasyahud akhir, habis baca asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir, nah jangan salam dulu ya, tapi melakukan dulu sujud sahwi. Karena tadi kita ingat lupa ini kan sholat subuh, kenapa kita tidak melakukan kunut ya. Jadi kalau ada yang kelupaan, sholatnya tidak bisa dibatalkan, tapi diganti dengan sujud sahwi namanya ya. Jadi kalau ragu-ragu, ini kan sholat maghrib, ini sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat ya. Nah, kalau ragu-ragu, nanti di akhir sebelum melakukan salam, sujud dulu 2 kali ya. Jadi sujud sahwi ini bacaannya Subhana malla yanamu wala Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Betul. Jadi hikmah dari sujud sahwi ini adalah manusia menjadi sadar bahwa dia punya banyak kekurangan. Dia suka lupa ya. Jadi makanya kita bersujud sahwi kalau kita melakukan keterlupaan dalam sholat. Lanjut sujud terakhir adalah sujud tilawah. Pernah dengar kan namanya sujud tilawah? Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan karena ada 2 alasannya. Karena membaca ayat sajdah atau kedua karena mendengar ayat sajdah. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, lalu bertemu dengan ayat sajdah, tanda-tandanya itu ada di ujungnya lambang yang seperti apa Kak Putri? Lambang ayat sajdah pernah Ibu bahas dulu di kelas 7. Ya, Bu. Ya, ingat enggak? Jadi lambangnya adalah lambang kubah masjid. Ingat? Nah, Ya, ingat, Bu. Ya, jadi kalau membaca ayat Al-Quran, kemudian di ujungnya ada lambang kubah masjid, berarti itu namanya ayat sajdah. Ya. Jadi kalau ketemu sama ayat sajdah, kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, karena kita membaca bacaan ayat sajdah. Nah ini dia, ayo kita baca bersama lagi ya, bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lillahi
wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dihafalkan ya, supaya saat membaca ayat sajdah bisa mempraktikkan dan membaca bacaan sujud tilawah ya. Kemudian ini kan membaca nih. Nah, alasan kedua kita sujud tilawah itu karena mendengar ya. Jadi kalau misalnya di samping kita sedang ada teman atau saudara yang mengaji, lalu berhenti di ayat sajdah dan kita ikut mendengar kalau itu adalah ayat sajdah, maka kita juga sunahkan untuk sujud tilawah karena mendengar ayat sajdah. Nah, ini dia tempat-tempat ayat sajdah dalam Al-Quran, ada 15 ya. Ada 15 tempat ayat sajdah dalam Al-Quran. Salah satu yang paling kita kenal itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat terakhir, ayat 19. Nah, membaca ayat sajdah ini biasanya juga terjadi saat kita sedang sholat. Jadi, kalau sedang sholat, kemudian kita membaca ayat Al-Quran, lalu ada ayat sajdah. Maka caranya adalah langsung sujud itu tiba di ayat sajdah, kita langsung sujud nih selesai, lalu membaca tadi bacaan ayat sajdah, bacaan sujud tilawah, lalu langsung bangkit kembali melanjutkan bacaan sholat yang tadi ya. Jadi dia hanya dijeda dengan melakukan 1 kali sujud tilawah. Bisa dipahami ya materinya? Di sini ada yang mau ditanyakan, Kakak Putri? Ada yang mau ditanyakan, Kak Putri? Kalau Kak Yuka mau tanya sesuatu? Tidak. Tidak? Jadi nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ada sujud apa namanya? 3. Sujud apa tadi yang kita bahas? Sujud syukur. Syukur. Lalu sujud sahwi. Yang terakhir Sujud tilawah. Nah, pintar Kakak Yuka. Jadi itu tadi pembahasan 3 macam sujud. Nanti lain kali kita akan belajar mempraktekkan ya. Jadi anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, demikian dulu ya materi pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaci. Kita akhiri dulu rekamannya ya.